Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahagia sekali kami dari APKO Sugesti Motivatindo yang pada hari ini insya Allah menggagas, menginisiasi satu program turunan kami yang insya Allah bareng-bareng kita akan belajar di sini di podcast Tumbuh Bareng. Tumbuh bersama orang tua, guru, dan anak. Dan pada kesempatan kali ini di program podcast Tumbuh Bareng Create by APKO ini, insya Allah kita sudah kedatangan tamu istimewa kita, yakni beliau adalah founder dari APKO itu sendiri, yang alhamdulillah sudah bersama dengan kita, yakni Bapak Aris Ahmad Jaya. Selamat datang Pak Aris. Ya, terima kasih Kang Hadi. Gimana kabarnya Pak Aris? Alhamdulillah sehat dan Alhamdulillah. mudah-mudahan selalu diberkahi Allah. Alhamdulillah. Nah Pak Aris, sebelumnya ini kan program baru kita nih di APKO Sugesti Motivatindo ini ya. Ya. Di mana inisiasi dari kita bersama dalam program podcast Tumbuh Bareng ini mudah-mudahan bisa menggerakkan bersama-sama orang tua, guru, dan anak yang ada di Indonesia. Dan pembahasan kita kali ini insya Allah akan menyasar kepada guru yang ada di wilayah Indonesia Pak Aris. Di mana fenomena hari ini sudah sangat banyak Pak Aris ya. Fenomena-fenomena insya Allah guru-guru yang sadar betul bagaimana pendidikan Indonesia ini butuh diperhatikan. Ya. Tapi tak sedikit juga ada guru-guru yang masih dalam konteksnya adalah masih gurunya jangan-jangan hanya sekedar menjadi guru dan daripada nggak ada kerjaan gitu ya. Pada akhirnya dia ngajar di tempat di mana dia diminta tolong gitu Pak Aris. Ya. Nah makanya rasa-rasanya ini ada pembahasan yang unik dan menarik, yakni gimana sih guru nyasar, bayar, dan sadar. Nah sebenarnya maksudnya apa sih Maris? Istilah guru bayar, nyasar, dan sadar ini istilah yang cukup unik Pak Aris untuk kita bahas. Gimana Pak Aris? Ya. Jadi guru itu juga punya niat kenapa dia jadi guru. Oke. Jadi niat, kalau ya. niatnya hanya sekedar jadi guru, tidak ada tujuan, yaitu namanya nyasar. 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 Yang pertama nyasar ya. Jadi nggak punya niat. Oke. Salah tempat. Bayar ya memang tujuannya orientasi finansial aja. Dan sadar yang menyadari sepenuhnya kalau dia semestinya menjadi guru yang memang mampu mengajar dalam kondisi sadar. Nah itu secara umum nyasar, bayar, sadar. Nah nanti kita bisa bahas lebih lengkap itu. Oke. Nah yang pertama Pak Aris, tadi saya tertarik dengan tipe guru yang pertama tuh Pak Aris ya. Kok bisa ada guru yang nyasar tuh? Apa jangan-jangan dia nyasar nggak tahu tempat dia ngajar di mana sampai akhirnya dia nyasar tempat ngajarnya atau gimana Pak Aris maksudnya nih? Coba bisa dijelaskan lebih dalam Pak Aris. Ya, jadi guru nyasar itu adalah guru yang memang tidak pernah punya niatan jadi guru. Nggak pernah punya niatan jadi guru? Iya, jadi dia benar-benar nggak punya niat dan dia terbersit pengen jadi guru. Karena memang peluang dia jadi guru ada, sedangkan daripada dia nganggur, ya udah jadi guru aja. Daripada dia nganggur. Daripada tidak ada aktivitas dan malu karena sudah sarjana kok nggak ada aktivitas, sudah dewasa kok nggak ada kerja, mumpung ada yang nawari jadi guru dan memang peluangnya guru, ya udah jadi guru aja. Guru nyasar ya seperti itu, nggak ada energi, nggak punya energi, nggak jelas gitu ya. Iya, nggak ada kemauan untuk belajar baik. Dan yang luar biasa guru nyasar ini akan mempengaruhi murid-muridnya juga tidak nyaman dengan pembelajarannya. Ini dia. Berarti otomatis guru-guru nyasar ini berdampak dong Pak Aris ya? Banget. Kira-kira imbasnya nih apa? Kan pasti kan guru itu kan bersentuhannya dengan murid-murid secara langsung ya. Nah kira-kira apa sih dampaknya terutama ke murid-murid yang sebetulnya mereka saya yakin punya semangat belajar yang bagus, tapi kalau ketemu guru nyasar nih gimana Pak Aris? Ya, jadi kan murid-murid kita terutama tingkatan SD SMP itu cenderung kalau saya suka gurunya, ya saya suka dengan pelajarannya, apapun kurikulumnya. Nah, guru nyasar ini menyebabkan ketidaksukaan murid dengan guru. Akibatnya apapun yang dibawa guru, ya
menjadikan mereka tidak nyaman, tidak suka. Ini bahaya banget guru nyasar ini. Apapun yang dibawa guru. Ya, apapun. Ilmu dong, Baris ya. Ilmu, pengetahuan, rasa cinta dengan pembelajaran. Akhirnya murid selain jenuh, ya tidak punya semangat. Ini jangan-jangan yang bikin justru murid-murid juga nggak betah di kelas seperti ya? Pasti. Jadi guru nyasar ini menjadi penyebab sirnanya impian murid-murid di awal sebelum dia menemukan impian itu. Bahaya juga Pak. Bahaya kalau misalnya dia guru matematika, dia guru nyasar yang tidak memahami dan menguasai matematika, penyampaian juga nggak bagus. Berapa banyak pelajaran-pelajaran masa depan yang butuh matematika? Dia punya keinginan jadi dokter. Sedangkan di kedokteran juga kemampuan matematika, ataupun dia pengen jadi seorang arsitek. Ya akhirnya tidak berani karena memang dia tidak punya kemampuan terkait tentang pelajaran yang ada hubungannya dengan matematika. Dan itu bahaya. Atau jangan-jangan para orang tua di rumah juga bisa jadi merasakan hal yang sama gitu ya. Ketika dulu juga jadi murid ya. Iya. Dulu ketika jadi murid, atau saya juga bisa jadi merasakan hal yang sama ketika mendapatkan guru yang kemudian nggak nyaman ya. Iya. Dan rasanya tuh jam tuh kayak nggak bergerak, Pars. Dan pengennya tuh buru-buru pulang. Iya. Jadi guru nyasar ini memang menjadikan ruang kelas menjadi sempit, waktu sedemikian terasa lama, pelajaran sedemikian sulit. Betul. Jadi ya guru nyasar ini semestinya menyadari sebelum dia memberikan ilmu, semestinya dia mencintai profesi dia sebagai guru. Dengan dia dicintai, apapun yang dia bawa ikut dicintai. Nah itu bahaya banget guru nyasar itu. Iya. Nah berarti jangan-jangan nih ketika murid ini nggak paham tentang sebutlah satu pelajaran tadi ya, nggak mengerti, berarti bukan semata-mata salah muridnya berarti ya? Iya. Jadi murid itu pada dasarnya netral. Ketika dia masuk, dia sebenarnya memiliki posisi siap menerima. Nah, karena gurunya sendiri memang tidak nyaman, gurunya sendiri tidak punya kapasitas kemampuan, akhirnya persepsi murid terhadap pembelajaran juga tidak baik, menjenuhkan. Dan ini yang menjadikan energi murid sendiri untuk belajar juga berkurang. Makanya guru nyasar ini semestinya paham, kalau memang tidak mau menjadi guru, lebih baik tidak usah jadi guru. Bahaya itu. Udah mah yang diajarinnya mungkin nggak mudah ya pelajarannya, Baris ya. Hitung-hitungan bisa jadi kan? Bisa jadi. Ditambah lagi gurunya yang kemudian nyasar tadi. Iya. Udah mah nggak ada niatan buat ngajar gitu. Iya. Semangat juga bisa jadi nggak ada jangan-jangannya. Iya, jadi guru nyasar ini pada dasarnya adalah orang yang memang tidak punya kemampuan, tidak punya tujuan, tidak punya energi, dan daripada dia nganggur, ya udah jadi guru. Makanya pihak lembaga harus mampu menilai. Guru-guru nyasar ini semestinya disadarkan, kalau nggak sadar lebih baik mengundurkan diri. Oke. Ini makanya bahaya kalau dipertahankan terus. Iya. Dampaknya khawatirnya jangka panjang, Pak Aris. Jangka panjang. Ke anak-anak, terlebih anak-anak yang saya yakin juga mereka punya masa depan yang sangat baik gitu ya. Dan otomatis dampaknya ya kepada sekolah itu sendiri. Iya. Terlebih kepada dunia pendidikan di masa depan gitu ya. Iya, jadi kesimpulannya secara umum ya guru nyasar ini semestinya kalau memang dia jadi guru harus mau belajar. Bagaimana dia menyampaikannya juga harus menarik. Bagaimana dia mampu menjadikan murid-muridnya nyaman dengan dia. Ya, kalaupun awal dalam konteks dia nyasar, ya harus mau memperbaiki diri. Kalau tidak mau, lebih baik ya off saja. Harus mau memperbaiki diri, kuncinya itu ya berarti ya. Jadi jangan sampai terus-terusan jadi guru nyasar gitu ya. Nah ini banyak sekali para penonton yang khawatirnya masih ada di wilayah Indonesia ya. Mudah-mudahan sih sudah nggak ada, Pak Aris ya. Mudah-mudahan sih semakin kesini semakin hilang tipikal-tipikal guru-guru yang tadi sudah dibahas terkait dengan guru nyasar yang khawatirnya ini sangat berdampak kepada masa depan anak-anak yang sebetulnya mereka jangan-jangan melalui wasilah pelajaran yang kita bawa justru malah terpupus masa depan mereka. Nah, sekarang berlanjut kepada tipikal guru yang kedua, Pak Aris. Tadi kan guru nyasar udah, ternyata guru nyasar tuh bukan guru yang nggak tahu tempat ngajarnya di mana ya, bukan ya? Iya. Tapi guru yang ya tadi nggak punya semangat, nggak jelas tujuannya, ngajar juga bikin ngebetein murid-muridnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah sekarang masuk kepada guru yang kedua, Pak Aris, guru bayar. Ini guru bayarnya maksudnya gimana, Pak Aris? Guru yang memang dibayar atau guru yang membayar atau gimana, Pak Aris? Tolong dijelaskan, Pak Aris, guru bayar. Guru bayar ini pada dasarnya adalah guru yang energinya sebanding lurus dengan finansial yang dia dapat. Sebanding lurus dengan finansial yang diperoleh. Gaji lah. Oke.
Jadi guru bayar ini pada dasarnya bisa saja dia guru yang memang punya kemampuan, namun memiliki semangat sampai di titik kemampuan terbaiknya kalau finansial yang didapatkan adalah sesuai dengan harapan dia. Artinya gini, guru dibayar itu wajar. Ya. Namun guru yang tidak mampu memberikan kemampuan terbaiknya berdasarkan ketidakmampuan lembaga untuk membayarnya, ini yang jadi catatan. Jadi guru bayar ini adalah guru yang orientasinya adalah finansial. Orientasinya adalah apa yang didapat. Kalau yang didapat tidak sesuai harapan, ya energinya sesuai dengan apa yang didapat. Padahal kemampuannya bisa jadi 10, dia memberikan 5 atau 6. Jadi prinsip dasarnya guru bayar ini memang punya energi sesuai dengan kapasitas apa yang diperoleh. Bisa saja guru bayar ini guru yang bagus sebenarnya. Guru yang bagus ya. Bisa jadi. Tapi namun dia akan melakukan kemampuan terbaiknya kalau dia mendapatkan yang terbaik dari sisi finansial. Kalau tidak, ya dia bisa jadi lompat-lompat tuh dari sekolah A pindah ke sekolah B, gitu ya. Mencari ke sebelah C, yang paling tinggi bayarannya. Paling tinggi. Gitu ya. Jadi komitmen untuk membersamai siswa itu kurang bagus. Mungkin kalau dalam bahasa ininya loyal kali ya. Loyalitas, ya. Kemauan untuk memberi yang terbaik, kemauan untuk membersamai anak dengan kebersamaan yang terbaik, terkurung dengan finansial tadi. Ya. Ini juga termasuknya berarti, tapi setidaknya sudah naik satu langkah dari guru nyasar tadi ya. Iya. Jadi guru bayar ini bisa jadi adalah guru yang tidak mampu memberikan kemampuan terbaiknya karena dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan sebagaimana yang diharapkan. Oke. Berarti bukan guru yang bayarnya tadi maksudnya adalah guru bayar yang harus membayar ataupun apa yang tadi ya. Jadi guru bayar itu berarti guru yang bisa jadi berbanding lurus dengan finansial ya, dan orientasi dengan kinerjanya, orientasi finansial. Dan khawatir sekali Pak Aris ya ternyata ya. Terlebih kalau memang bicara tanggal-tanggal muda, tanggal tua ya. Iya, jadi guru bayar ini bisa jadi berenergi ketika dapat gaji, lemes ketika gajinya sudah menipis. Apalagi dunia pendidikan rasa-rasanya memang tetap butuh finansial yang harus terbayarkan. Iya, harus. Tapi memang bukan ke arah sana juga ya. Nah, tapi sebenarnya untuk guru bayar ini ketika dia memang mau dan mampu memberikan kemampuan terbaik, tentu dia akan mendapatkan hal-hal terbaik berikutnya. Oke. Semestinya seperti itu. Baik. Nah, berarti tadi kan sudah jelas tuh gamblang terkait dengan guru nyasar, guru bayar. Berarti kan dari dua hal tadi masih belum optimal secara karakter guru begitu Pak Aris. Bisa jadi guru bayar ini menjadi guru nyasar juga. Ketika dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan terpenuhi. Jadi dia nyasar aja, asal-asalan mengajar, menggerutu, mengeluh. Ditambah lagi kalau sudah ada lemburan tapi nggak dibayar. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Ya, ini bahaya ya. Nah, berarti dari dua hal tadi, sekarang pertanyaan yang menjadi solusi pertamanya Pak Aris, berarti kan gimana nih Pak Aris, langkah-langkah terbaiknya ya, supaya guru ini bisa masuk ke dalam tahapan yang ketiga tadi, guru sadar ya. Kira-kira apa yang perlu diubah Pak Aris? Ya, sebelum saya membahas yang nyasar bayar untuk berubah sadar, tentu saya harus menjelaskan yang sadar dulu. Ya, sadar itu seperti apa, guru sadar? Jadi guru sadar itu guru yang memahami bahwa dia adalah kurikulum yang sesungguhnya. Kurikulum yang sesungguhnya? Ya, jadi apapun kurikulum dari pemerintah, pada dasarnya itu adalah bagian dari target-target yang harus disampaikan. Namun, nah ini yang penting, anak murid itu melihat guruku menarik, guruku menyenangkan, aku juga senang dengan apa yang dia bawa. Penyampaian yang menarik, penyampaian yang menyenangkan itu menjadikan anak-anak murid juga terkesima. Karena itu guru sadarlah yang menyadari dia adalah magnet. Gurunya adalah magnet. Dia adalah magnet, gitu magnet ya? Yang menjadikan murid suka. Kemudian murid menjadi semangat. Ya. Jadi guru sadar menyadari bahwa dia dapat gaji sadar, itu hak dia. Namun dia mampu memberikan kemampuan terbaiknya. Mampu memberikan kemampuan terbaiknya meskipun dia belum memperoleh insentif yang terbaik. Kuncinya itu Pak. Iya, karena bisa jadi ada beberapa sekolah yang memang dari sisi murid kurang banyak,
Sehingga finansial yang diberikan saat itu juga belum optimal. Nah, guru sadar ini menyadari justru karena dia melakukannya terbaiklah, maka lembaga bisa dipercaya secara banyak oleh masyarakat dan itu berimbas pada perbaikan-perbaikan finansial berikutnya. Intinya guru sadar ini menyadari dia mampu, dia punya motivasi, tapi yang luar biasa adalah dia menjadikan kemampuan terbaiknya adalah bagian dari konsekuensi menjadi seorang guru yang harus dicintai, disenangi, gitu. Dirindukan pasti. Dirindukan. Dan bisa jadi guru-guru sadar ini betul-betul membahagiakan di kelas. Iya. Dan rasanya bisa jadi berkebalikan drastis dengan guru nyasar tadi, Pak Aris. Iya, waktu berjalan sedemikian cepat bagi anak-anak, kehadirannya ditunggu, kepergiannya dirindukan, dan yang luar biasa guru sadar ini adalah mampu memberikan inspirasi, bukan sekedar mengajar. Jadi guru sadar ini punya kemampuan mengajar, tapi dia juga mampu mendidik, menginspirasi, mengajar, mendidik, menginspirasi, dan menggerakkan. Jadi anak-anak benar-benar memiliki motivasi kuat setelah pembelajaran dia. Iya, artinya berarti guru-guru sadar ini betul-betul menyadari penuh bahwa pendidikan ini menjadi bagian dari hidupnya dia berarti ya. Iya. Jadi memang niatan dia itu guru sadar lelahku lillah. Lelahku ini karena aku adalah hamba Allah. Dia punya tujuan yang kuat. Lelahku ini sebuah amal yang akan menjadi bagian dari kebahagiaan dunia akhirat. Ya. Jadi guru sadar ini memang benar menyadari bahwa dia memang seorang guru yang lelahku karena lillah, melakukan yang terbaik, kemudian meyakinkan murid-muridnya bahwa dia adalah guru yang tepat yang layak dicintai. Guru yang tepat dan layak dicintai oleh murid-murid. Oleh murid-murid, sehingga murid-murid juga mampu untuk memberikan titik balik bahwa guruku guru favorit. Saya suka. Dan rasanya juga kayaknya para penonton di rumah ini memang punya juga dan biasanya guru-guru sadar yang tadi Pak Aris jelaskan, Pak Aris ya, masih banyak diingat bisa jadi. Dari perjalanan hidup kita yang mungkin dulu misalkan sebutlah masa SMA sudah berapa puluh tahun yang lalu, bisa jadi guru-guru sadar ini sangat diingat bagi Pak Aris. Iya, jadi untuk diingat itu kan dua. Jadi guru yang menyebalkan benar atau guru yang menyenangkan. Iya. Bedanya guru yang menyebalkan diingat karena ketidaknyamanan, ya kan? Dan guru yang diingat karena kenyamanan ini benar-benar menginspirasi. Guru sadar itu tadi. Nah, tinggal gimana kita mau diingatnya yang baiknya atau yang buruk kayak gitu. Nah, cuma menjadi guru yang diingat karena kebaikan itulah yang menjadi bagian dari sejarah hebat murid-murid untuk menjadi yang terbaik. Setuju Pak Aris. Artinya berarti mudah-mudahan guru-guru di Indonesia ini bisa menjadi guru yang sadar tadi, bukan yang nyasar ataupun bayar ya. Yang harapannya bisa menjadi perantara masa depannya murid-murid tercinta kita, betul ya Arisnya. Nah, sekarang saya coba masuk ke konteks dari hal yang berkaitan dengan pendidikan Pak Aris. Artinya sekarang kan yang sangat dekat dengan anak-anak adalah teknologi. Nah, di mana pendidikan sekarang sangat dekat dengan teknologi dan didukung juga oleh presiden kita yang hari ini sekarang menjabat gitu ya. Teknologi ini sangat dekat dengan pendidikan. Nah, kira-kira dari 3 tipe guru tadi, guru nyasar, bayar ataupun sadar ya, kaitannya gimana Pak Aris? Mereka ketika memandang pendidikan dengan kaitannya dengan teknologi, mereka kira-kira akan memandangnya gimana Pak Aris? Guru nyasar yang jelas kemauan untuk belajar kurang. Nggak mau belajar bisa jadi Pak Aris. Nggak mau belajar. Karena memang bukan passion dia. Semakin dia diberikan tuntutan untuk menambah kapasitas, dia semakin capek. Karena memang tujuannya bukan menjadi guru. Jadi kayak nambah kerjaan. Kalaupun dia dekat dengan teknologi itu bukan untuk pembelajaran, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Menyenangkan dirinya. Jadi bukan tuntutan bagaimana memberikan yang terbaik. Nah, kalau guru bayar dia belajar sesuai dengan tuntutan. Tuntutan lembaga yang memungkinkan dengan belajar, dia bisa tambah gaji, dia bisa tambah finansial, lagi-lagi sesuai dengan kompetensi atau sertifikasi yang didapat itu menambah peluang dia untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah, kalau guru sadar yang menyadari itu kebutuhan. Memudahkan urusan siswa dalam pembelajaran, dengan dia menguasai teknologi, otomatis dia mampu untuk menyerap banyak hal. Terkait dengan serapan banyak hal, dia berarti bisa memberikan banyak hal. Nah, jadi guru sadar ini memang mampu menyadari penuh teknologi ini bagian dari sesuatu banget.
Iya, iya. Ya memang kan ini saya juga lihat di sosmed Pak Aris ada beredar potongan video yang oknum guru gitu ya yang memang dia ketika diberikan TV canggih gitu ya Pak Aris ya, Iya, yang justru malah dipakai untuk hal-hal yang tidak ada kaitan dengan pendidikan Pak Aris. Nah ini berarti kan jangan-jangan oknum guru itu menjadi tipikal guru nyasar tadi Pak Aris ya? bisa jadi. Jadi guru-guru nyasar ini pun kan kalau ada waktu luang itu tidak belajar untuk meninggikan atau melengkapi kapasitas. Guru nyasar ini ya kalau waktu luangnya untuk menghibur diri, membunuh waktu dengan bagaimana caranya dia tidak jenuh berdasarkan dirinya. Aha. Nah, kalau guru bayar ya sesuai dengan tugas-tugas yang memang harus diberikan, syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, kalau guru bayar pasti beda. Guru sadar maksud saya pasti beda. Dia mengoptimalkan potensi waktu untuk meningkatkan kapasitas diri sehingga murid semakin mampu mencintai dan menerima dia. Ya, ya, ya. Artinya tidak jadi soal guru sadar ini melihat teknologi semakin cepat berkembang pesat. Guru sadar ini tetap betul-betul optimal juga memanfaatkan teknologi dengan cerdas gitu ya. Jadi teknologi menjadi bagian dari pembelajaran itu sendiri. Dan rasanya banyak juga para penonton ya, guru-guru yang memang kreatif, inovatif gitu ya, penuh kreasi dengan ada teknologi, dengan pola-pola pembelajaran sekarang yang sangat bervariasi gitu Pak Aris ya, dan sangat dimanfaatkan oleh guru-guru sadar. Dan saya yakin yang paling banyak beredar di Indonesia adalah guru-guru sadar Pak Aris, insya Allah, yang memanfaatkan teknologi dengan sangat baik. Saya punya harapan besar dengan hadirnya guru sadar ini, Indonesia emas nanti benar-benar emas yang sesungguhnya. Amin, insya Allah ya. Jadi ya harapannya ya guru-guru yang hari ini masih nyasar, masih bayar, ya dirubahlah bahwa Anda adalah orang yang diamanahkan oleh Allah, oleh orang tua untuk menjadikan murid-murid yang hadir di depan Anda benar-benar mendapatkan yang terbaik. Dan ini mungkin sebuah gambaran ya untuk Kang Hadi ya. Anak-anak ketika datang ke kelas itu kan meninggalkan semua kesenangannya. Meninggalkan semua kesenangannya. Iya. Bisa jadi yang keinginan untuk bermain, iya. Keinginannya untuk bergaul, keinginannya untuk berjalan, jalan-jalan, itu mereka abaikan semuanya. Fokus belajar di kelas. Fokus hadir ya? di kelas guru, dan ketika guru yang hadir tidak mempersiapkan dan tidak mampu memberikan yang terbaik, itu kan pengkhianat proses impian. Pengkhianat proses impian. Iya. Berat sekali Pak Aris ya. Berat, karena kehadiran guru inilah maka impian-impiannya hebat itu terkhianati. Belum sampai sudah mentok selesai karena menganggap susah. Matematika itu susah bagi guru matematika yang memang tidak mampu untuk memberikan yang terbaik. Begitu juga dengan IPA, begitu juga dengan sejarah atau bahasa. Nah, itu catatan besar bagi guru-guru nyasar. Jangan sampai pengkhianat impian ini adalah guru nyasar ini. Ini dia. Makanya berarti gerbang dari masa muda anak-anak sekarang yang berarti ada di guru Pak Aris ya? Sebagian ada di guru, meskipun orang tua juga punya peran, ya kan? Nah, kalau orang tua mungkin nanti kita akan bahas di pembahasan. Ya, jelas. Ini guru yang memang titik kunci. Titik kuncinya di sekolah ya di guru gitu Pak Aris ya? Iya. Jadi kalau misalnya guru menyadari murid-murid yang hadir di kelasnya, kemudian murid-murid ini bahagia menerima pelajaran, senang belajar, mencintai, maka imbasnya adalah masa depan murid ini akan lebih tercerahkan ketika itu terkait dengan pelajaran yang diberikan oleh guru. Begitu juga sebaliknya. Iya. Nah, gitu. Ya, artinya yang dikhawatirkan adalah justru sebaliknya ketika murid justru yang tadinya ya, misalkan dia saat masuk ke SMA, kemudian dia tadinya misalkan ingin masuk ke kedinasan misalkan, dan pada akhirnya harus berjuang dengan pelajaran-pelajaran hitung-hitungan dan lain sebagainya. Namun ketika masuk ke SMA kemudian ketemulah guru yang nyasar tadi, yang tadi yang Pak Aris sampaikan, menjadi apa tadi istilahnya Pak Aris? Pengkhianat impian siswa, masa depan siswa. Iya, jadi ini sesuatu yang tidak boleh dipandang remeh. Dikarenakan guru yang tidak menyenangkan, guru yang nyasar tadi, akibatnya sebagian besar pembelajaran menjadi pembelajaran yang menjenuhkan, tidak nyaman bagi siswa,
pelajaran bisa dibenci, dan berikutnya anak tidak punya motivasi. Dan apapun yang terkait dengan pelajaran itu, ya imbasnya anak-anak tidak menyukai. Baik, ya intinya kita bisa dengan mendoakan mudah-mudahan para guru yang ada di Indonesia ini berpindah haluan gitu, bukan berpindah haluan, berarti ada perubahan berarti Pak ya, masuk ke step yang insya Allah sangat kita harapkan, yaitu guru yang sadar tadi ya. Nah sekarang kita akan banyak bahas tentang guru-guru sadar yang memang rasa-rasanya lebih banyak Pak Aris di Indonesia ini guru sadar insya Allah ya. Nah berarti kita coba masuk ke langkah strategis Pak Aris supaya guru-guru Indonesia ini masuk ke dalam guru-guru sadar tadi. Gimana sih Pak Aris supaya tetap menjaga kualitas guru ini tetap masuk ke dalam guru sadar yang memang dirindukan, dinantikan, membahagiakan, dan menjadi masa depan siswa mereka? Ya, jadi 3 langkah utama. Baik. Guru harus mampu memperbarui niat. Memperbarui niat? Ya, jadi guru nyasar, guru bayar, terutama ya, diperbarui niat. Jadi kalaulah memang menjadi guru bukan merupakan tujuan awal, dan kesempatan hari ini adalah diberikan kesempatan menjadi guru, maka perbarui niat. Bisa jadi inilah takdir terbaik yang memang diberikan oleh Allah, dan melakukan pembelajaran yang hebat, percepatan, menyadari sepenuhnya bahwa dia harus mampu menjadi magnet positif. Dan yang luar biasa adalah guru-guru ini harus mau mengikuti prasyarat-prasyarat untuk menjadi guru yang dicintai, guru yang disenangi. Minimalnya dia mulai belajar bagaimana dekat dengan siswa. Belajar dekat dengan siswa. Bagaimana mengapresiasi. Ya, bagaimana dia mampu mengapresiasi. Bagaimana dia mampu mendengarkan. Bagaimana dia mampu memberikan pembelajaran yang relatif bisa dipahami. Jadi tentu itu perlu effort. Mau repot, mau capek, mau capek untuk mengejar ketertinggalan. Dan yang terpenting adalah dia meyakinkan kepada siswa-siswinya bahwa dia pantas untuk menjadi guru bagi mereka. Pantas untuk jangan sampai murid-murid berkata, kok gini sih gurunya, aku nggak suka, aku nggak seneng. Nah itu kunci pikiran anak-anak itu udah tergembok, itu nggak bisa menerima. Mau belajar, mau memperbaiki, dan yang terpenting adalah mau memberikan nilai tambah untuk anak-anak bisa menerima dia. Oke, berarti PR-nya banyak Pak Aris ya? Banyak. Kalau guru nyasar PR-nya lebih banyak. Guru bayar tinggal orientasinya aja. Orientasi niatnya. Betul. Dia sudah punya kemampuan, cuma belum mampu memberikan yang terbaik kalau finansialnya tidak terbaik. Orientasinya harus dirubah. Iya. Begitu. Artinya guru sadar ini memang punya kualitas yang betul-betul keren harusnya di mana ada. Yang ketiga tadi saya bilang, yang pertama kan dia harus memperbaiki kapasitas, memperbarui niat. Yang ketiga nih yang lebih penting. Oke, baik ya. Niat memang sangat perlu Pak Aris ya. Artinya harus betul-betul dipasang dari awal. Kayak kita naik ojek aja Pak Aris. Naik ojek itu kan pasti pertanyaannya mau kemana Pak Aris ya? Iya, kalau tujuannya sudah salah ya. Salah tujuan, salah arah. Nah, berarti ini sebagai penutup Aris, artinya kepada para guru yang ada di Indonesia, dan rasanya juga orang tua juga sebagai guru, seperti guru di rumah yang nantinya akan bersamai murid-murid di sekolah maupun di rumah ya, yang khawatirnya kalau tadi masuk ke guru nyasar ya, justru jadi penghapus atau apa tadi istilahnya Pak Aris? Pengkhianat impian siswa. Nah, kira-kira masa depan. Sebagai penutup Pak Aris, buat para guru yang ada di Indonesia, supaya masuknya ke dalam guru-guru sadar tadi. Pesan saya untuk semua guru di Indonesia, siapapun Anda yang memang sudah ditakdirkan menjadi seorang guru, ditakdirkan untuk menjadi pendidik, maka sadari sepenuhnya bahwa putra-putri Anda sangat butuh guru-guru yang hadirnya menyenangkan, pembelajarannya menarik, kapasitasnya juga oke. Sehingga dengan demikian, guru ini mampu menjadikan murid-murid terinspirasi dan tergerakkan. Jadi siapapun Anda, guru-guru yang hebat, yang hari ini diberikan amanah murid, jadikan murid Anda mencintai Anda, dan dia mencintai apa yang Anda bawa, yaitu pelajarannya, dan menjadi terinspirasi
dan Anda menjadi sejarah bagi kesuksesan mereka di masa depan. Jadilah guru yang Allah ridho dan murid Anda menjadi amal jariah bagi Anda. Baik. Itu pesan saya untuk para guru di Indonesia. Terima kasih Pak Aris atas obrolan yang Sama-sama, sangat menarik ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan menggerakkan para guru yang masih masuk ke tipikal guru nyasar ataupun bayar Pak Aris ya. Sehingga insya Allah mudah-mudahan semakin kesini ya, apalagi masuk ke Indonesia Emas 2045, semakin dipersiapkan kepada guru-guru yang masuk tipikal guru sadar tadi. Insya Allah. Nah, demikian para penonton yang ada di rumah. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan menggerakkan para guru yang insya Allah punya niat yang sangat baik untuk mendidik putra-putri bangsa Indonesia ini. Dan sampai jumpa di pembahasan kita di pertemuan yang lain di channel Apko Motivatindo pada podcast yang sama-sama kita sayangi, yakni podcast Tumbuh Bareng. Tumbuh bersama orang tua, guru, dan anak-anak di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.